Salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, termasuk nikmat yang sangat besar ya teman-teman sekalian, di sela-sela waktu kita, di tengah kesibukan kita ya. Saya yakin teman-teman sibuk ya, di teman-teman penerbangan itu sibuk ya. Kemudian tidak hanya sibuk dengan pekerjaan ya, sibuk dengan berbagai macam urusan pekerjaan, urusan keluarga, ya, kemudian belum lagi berbagai macam musibah-musibah dunia yang menimpa kita gitu ya. Dan termasuk nikmat yang sangat besar teman-teman sekalian, kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah ya untuk sengaja meluangkan ya. Sengaja ya, bukan waktu-waktu sisa. Jadi sengaja meluangkan waktu ya untuk mengingat Allah, Rob yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, memberikan berbagai macam kenikmatan, memberikan kehidupan, karunia kepada kita, mengingat agama kita, dan yang paling penting mengingat kampung akhirat kita, tempat kita kembali selama-lamanya nanti. Dan nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita ini. Ya. Dan kalau kita ingat nikmat ini, ya, Allah memilih kita dari sekian manusia, sekian miliar manusia di muka bumi, ya kalau kita renungkan hanya sedikit yang Allah pilih ya untuk mau belajar agama, untuk mau kembali ke masjid, mengingat Allah. Dari itu semua Allah pilih lagi ya, dan hanya sedikit yang Allah berikan pemahaman agama yang benar ya, pemahaman ahlu sunnah, pemahaman untuk kembali kepada dalil Al-Quran, beragama dengan dalil, dengan Al-Quran, sunnah, bukan beragama dengan perasaan, beragama dengan turun-temurun, beragama dengan katanya, dan sebagainya. Ini nikmat yang sangat besar ya, kita syukuri ya. Nikmat dengan kita lihat ya sekeliling kita ya. Saya punya teman-teman dokter spesialis luar biasa sibuk luar biasa ya. Sibuk ya, operasi, visit, bergerak, pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Saya pun begitu ya, 3 rumah sakit satu kampus ya, bolak-balik. Tapi saya melihat di sebagian mereka ya, tidak semua ya, dengan raut wajah yang letih sebenarnya, subhanallah. Saya melihat sebagian raut wajah mereka itu letih. Letih apa? Mengejar dunia. Ya Allah. Dari wajahnya itu ya, letih, ya, capek ya, mengejar dunia, subhanallah. Padahal ya, kita lihat nanti di sini ya, yang di Bali itu, dan mereka megah ya. Teman-teman dokter nih kaya-kaya semua ya, subhanallah. Luar biasa ya, mobil banyak, rumah besar. Di Bali itu semua ya, ujung-ujungnya kita akan meninggalkan nanti. Ini nikmat luar biasa ya. Jangan disia-siakan, ya. Jangan ditinggalkan total. Ya, jangan dicampakkan apalagi, dan tidak pernah ditoleh sama sekali. Ini jangan, nikmat yang besar nih. Tidak ada nikmat yang paling besar ya. Nikmat beragama di atas sunnah, dalil Al-Quran dan sunnah ilmiah. Nikmat luar biasa teman-teman sekalian. Ya baik, dengan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memohon keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita benar-benar ikhlas ya, tidak ada tendensi yang lain dalam kajian ini ya, benar-benar ingin meningkatkan keimanan, dan keimanan tentunya yang membuahkan amal, bukan sekedar bukan sekedar ilmu yang sekedar menjadi wawasan atau sekedar bacaan menyenangkan ya, tidak ya, tapi membuahkan ilmu teman-teman sekalian ya, berilmu ya, memunculkan akhlak mulia di masyarakat ya, memunculkan muamalah yang baik dengan istri kita, suami kita ya, akhlak dengan teman-teman ya, kemudian menghilangkan tamak dunia yang tidak berujung. Ya, teman-teman sekalian, judul kita ya, megahnya bandara ya, menunggu panggilan.
Dan yang paling penting ya pasti kita meninggalkan. Ya, dan kita buat perbandingan seperti itulah megahnya dunia, teman-teman sekalian. Dan sebagaimana teman-teman pahami ya, teman-teman pahami tentang kehidupan di bandara ya, dan insya Allah teman-teman di air crew dan juga di teman-teman pilot ya, mungkin pramugari ya, pramugara ya. Ini bandara sudah tidak asing lagi ya. Bandara seperti rumah kedua mungkin teman-teman ya. Ya, berlalu dan sebagainya, sudah melewati berbagai macam bandara, bandara sederhana di daerah terpencil sampai dengan bandara yang super megah di berbagai macam kota-kota metropolitan di seluruh dunia. Megah bandara luar biasa. Dan saya juga demikian ya. Saya juga sebelum pandemi ya, saya juga ya bandara itu sering banget ya. Sering safar keluar kota, ya baik untuk safari dakwah maupun urusan pekerjaan dan urusan kedokteran. Ya, dan alhamdulillah saya juga bisa dikatakan ya sudah menghampiri hampir semua bandara di kota-kota Indonesia dari Aceh sampai Papua sudah ya. Bandara-bandaranya sudah mayoritasnya sudah saya mampiri. Dan memang luar biasa ya, bandaranya megah ya. Sampai bandara-bandara internasional juga luar biasa. Bandara tersebut megah, besar, luar biasa, nyaman, modern, luks, dan sebagainya. Lalu di bandara tersebut, di balik besarnya bandara ya, ini bandara kita lihat, kita hanya menunggu. Menunggu apa? Menunggu panggilan. Ya, menunggu panggilan. Dan itu yang kita tunggu ya. Kita menikmati bandara. Ya, kita lihat dengan suasana yang nyaman, ya, pandangan luas ya, tidak sumpek. Ya, mau jalan-jalan enak ya. Mau mampir, mau kuliner di bandara lengkap. Luar biasa ya. Kita kuliner ini, apalagi bandara-bandara kelas internasional itu lengkap. Dari makanan tradisional khas tersebut, daerah tersebut, kemudian kafe-kafenya, mau nginep di bandara juga bisa, ya tinggal di situ, mau makan dan sebagainya. Tapi hanya satu yang kita fokus di situ di bandara ya, selain menikmati, kita fokus ya, baik telinga kita fokus, kemudian pandangan kita juga fokus melihat tiket. Ya, jam berapa, pukul berapa, ya jangan sampai melewati panggilan tersebut dan telinga selalu terjaga ya menunggu panggilan penerbangan pesawat. Di balik itu semua apa yang kita lakukan setelah kita mendengar panggilan tersebut, lalu kita meninggalkan bandara tersebut. Bandara yang megah kita tinggalkan. Tidak menoleh, dan di balik megahnya bandara tersebut tidak ada keinginan kita untuk tinggal walaupun sebenarnya nyaman. Karena saya sendiri teman-teman sekalian ya. Saya kalau terbang ke bandara ya, saya punya prinsip itu lebih baik saya menunggu 2-3 jam di bandara. Ya, jadi saya punya prinsip ya, karena ya tadi ya, saya sempat setiap akhir pekan selalu terbang safar ya, baik urusan safari dakwah maupun kemana-mana, hampir seluruh kota seluruh Indonesia, kota-kota besar di Indonesia, di Sumatera semua ibu kotanya udah pernah ya, Kalimantan ya, kamu sampai daerah terpencil yang penerbangannya 3 kali ya, itu saya pernah ya, transit 3 kali daerah-daerah pernah. Dan tentunya saya punya pengalaman ditinggal pesawat ya, insya Allah. Oleh karena itu saya punya prinsip ya, lebih baik saya menunggu 2-3 jam di bandara daripada buru-buru di jalan. Dan juga menunggu di bandara juga nyaman ya, 2 jam 3 jam itu nyaman di bandara ya. Saya bisa mengerjakan tugas, saya bisa membuat tulisan ya. Mungkin kalau ada yang mengikuti tulisan saya, seringnya saya buat tulisannya
di atas pesawat Lion, ya, kok sebut merek ya, di atas Garuda di bandara ini ya. Saya sering kalau melihat tulisan-tulisan saya sering menulis ya sambil menunggu di bandara. Terus, ya, kenapa? Karena memang nyaman di bandara ya, teman-teman sekalian, nyaman. Itu sambil ngerjain tugas ya, sambil ngetik, nulis, nelpon keluarga dan sebagainya lebih baik. Tapi di balik itu semua kita akan meninggalkan. Kemudian ketika kita meninggalkan bandara tersebut ya, tidak ada yang peduli sama sekali. Ya, adakah orang bandara ya mengenang nama kita gitu ya, kita kenang ya, nama bandara ya. Jadi ada penumpang namanya ini kita kenang, nggak ada. Ya. Adakah kemudian petugas bandara ini siapa yang pernah meninggalkan ini ya kita kenang, kita bahas, nggak ada. Ya, kita tidak ada apa-apanya di bandara itu, atau bahasa sekarang itu siapa lu gitu loh. Nggak ada, nggak disebut-sebut nama kita. Ya, penumpang ini siapa? Nggak ada lagi, udah nggak ada urusan, selesai. Nah, demikian juga teman-teman sekalian, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, ya, begitu juga dengan dunia. Dan seringnya kita buat judul kajian itu permisalan. Demikianlah metode Al-Quran dalam menjelaskan sesuatu itu menggunakan permisalan. Makanya kalau kita baca Al-Quran, sering sekali Allah berfirman, daraballahu mathalan. Allah membuat permisalan. Sering. Ya, permisalan pohon kurma, permisalan batu yang keras, dan sebagainya. Demikian juga dunia ini ya cocok ya teman-teman sekalian yang di bandara, yang di air crew, dan saya juga ya sering saya terbang ya, cukup sering. Ya mirip sekali ya, dan dunia ini megah, luar biasa ya, megah, megah hijau. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan inna dunya hulwan wa hadirah. Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya dunia ini hulwan, manis, wa hadirah, dan hijau. Lihat permisalan yang disebutkan Nabi SAW, hulwan, manis. Ini yang pertama. Kenapa? Karena yang namanya manis itu memang nyaman ya. Yang namanya manis itu enak ya. Minuman manis, Masya Allah. Cemilan-cemilan manis, Masya Allah. Membuat ketagihan. Ya, enak memang yang manis, Masya Allah. Minuman-minuman manis di bandara ya. Mulai dari boba, Thai tea, ya Masya Allah itu. Enak semua itu ya. Sambil nongkrong minum, Masya Allah. Kemudian roti-rotinya juga manis, Masya Allah. Donat-donatnya manis, ya Allah. Bikin ketagihan. Ada di bandara tuh. Ya, nyaman memang. Manis, membuat ketagihan, persis seperti dunia ya. Kalau sudah dapat hartanya, ketagihan banget ya. Harta, kenikmatan, nyaman, ya. Tetapi kok mirip banget ya permisalan Nabi SAW, hulwan manis, ketagihan lama-lama penyakit, diabetes. Sama juga dunia juga, manisnya dunia, ketagihan lama-lama bahaya. Membuat penyakit hati, ya, membuat penyakit hati, membuat tamak, ya, tamak dengan dunia yang tidak berujung, ya, sepersis. Permisalan luar biasa ini permisalannya Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua permisalannya beliau hadirah. Hadirah ya. Permisalan yang kedua adalah hadirah, yaitu hijau. Kenapa hijau? Karena memang pemandangan yang hijau-hijau itu memang menyenangkan mata. Makanya orang kota gitu ya, orang kota kalau ingin pergi rekreasi kemana coba? Pasti ke taman-taman. Taman kota. Taman kotanya warnanya apa coba? Merah, biru, ungu, pink? Enggak, hijau. Taman kotanya tuh hijau. Pohon-pohon, rumput-rumput. Itu yang enak, warna hijau, enak dilihat. Ya, pemandangan alami. Pergi ke puncak, coba warna apa? Hijau lagi. Puncak Bogor. Teman-teman yang di Jakarta, kalau saya di Lombok, di Sembalun. Ya, mudah-mudahan bisa ke Sembalun ya, teman-teman ya. Bagus. Ya, dingin bagus, Masya Allah, dekat Gunung Renjani.
Yang dicari apa? Hijaunya itu. Insya Allah ya. Kemana-mana yang dicari hijau. Makanya itu permisalannya Nabi luar biasa hijau. Karena memang yang hijau itu memang secara psikologis enak dipandang. Nyaman begitu. Lihat, insya Allah. Nah demikian juga dengan dunia ini ya. Makanya enak itu lihat. Dilihat dunia. Melihat rumah yang megah. Melihat kendaraan yang bagus. Melihat perbendaharaan rumah, perkakas, megah, mewah, luks, ya, melihat tanahnya, melihat properti, Masya Allah, indah semuanya itu. Megah. Megah. Luar biasa ini permisalannya Nabi, kena semuanya. Ya, kena. Ya, seperti itu. Tapi dibalik megahnya dunia sama, persis nih ya. Persis dibalik megahnya dunia itu sama. Kita semua apa? Menunggu panggilan. Menunggu panggilan apa? Menunggu panggilan kematian. Sama semua. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua jiwa pasti akan meninggal. Dan tidak ada bisa tempat pelarian. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kita berada, akan datang kematian. Walau kuntum fi burujim musyayadah. Walaupun kalian berada di benteng yang kokoh. Ya, luar biasa. Kita akan meninggalkan. Kemudian setelah meninggalkan dunia, apakah kita dikenang gitu ya? Sama kayak di bandara tadi. Setelah penumpang atas nama Raihanul Bahrain terbang, udah nggak ada orang bandara. Oh siapa tuh? Dikenang, di apa, disebut-sebut nggak ada, lupa. Udah nggak ada urusan gue. Gitu ya. Sama dunia juga begitu. Setelah kita tinggalkan, ya, setelah kita tinggalkan teman-teman sekalian, ya kita dilupakan. Dilupakan sama yang diisi dunia ini. Langsung dilupakan. Mungkin teman-teman sekalian ya, kita disebut hanya 1-2 hari setelah kita meninggal. 1-2 hari aja. Ya, paling keluarga kita menangisi hari pertama meninggal, hari kedua berkurang tangisan, hari ketiga berkurang tangisan ditambah dengan tertawa. Hari selanjutnya nggak ada tangisan sama sekali. Keluarga kita, belum lagi anak-anak, bukannya mendoakan, sibuk rebutan warisan. Apa yang kita dapatkan juga? Anak-anak bukannya mendoakan, sibuk warisan. Ya, sibuk rebutan warisan. Anak-anak yang tidak tahu cara mendoakan orang tua. Ya, anak-anak yang nggak tahu cara menyolatkan kita, nggak tahu caranya. Kenapa? Kita nggak pernah ngajarin. Nggak tahu. Apa yang diharapkan? Anak-anaknya, anak-anak kita tidak tahu cara sholatkan kita, ditinggalkan. Kemudian setelah itu lupa. Coba kita renung sekarang ya. Renung sekarang ya. Kita punya orang tua mungkin yang sudah meninggal. Berapa kali kita ingat mereka? Berapa kali kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal? Berapa kali coba? Lupa. Itu anaknya ya. Anaknya. Apalagi manusia. Sekarang begini. Kita punya teman karib. Teman kerabat. Yang sudah meninggal. Pernah nggak kita sebut namanya? Kita kenang-kenang lagi? Nggak pernah. Sudah lupa mungkin teman-teman. Ya, jadi secara umum kita dilupakan. Secara umum kita dilupakan teman-teman sekalian. Persis seperti keadaan bandara ini. Kita dilupakan. Dan pernah saya bahas mungkin di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ayat yang Allah berfirman. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana Allah menggilirkan kalian di antara manusia.
menggilirkannya. Ya, jadi hari-hari Allah gilirkan. Dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini adalah para raja al-muluk. Para raja al-muluk wasultan, wasalatin. Raja dan para sultan yang Allah gilirkan. Jadi di muka bumi ini, dengan usia bumi yang sudah sekian puluh ribu tahun, ya katanya ahli saintis, sekian puluh ribu tahun usianya bumi ini. Di situ ada raja-raja, raja-raja. Ada raja-raja yang pernah berkuasa, yang sampai sekarang dilupakan sama manusia. Ya, saya membuat tulisan tersebut tatkala saya waktu itu tugas ya di Pulau Sumbawa. Kemudian diajak pergi ke museum ya. Di situ ada foto-foto zaman dahulu. Foto-foto yang mungkin sekitar tahun 1800-an. Ya, pokoknya sudah lama sekali pokoknya ya. Ya, foto-foto yang lama banget. Di situ ditulis di foto raja di sana. Ada foto rajanya. Megah gitu ya. Luar biasa. Foto mungkin sekitar 100 tahun yang lalu ya. Di situ dipampangkan foto-foto raja. Saya lihat fotonya ya. Fotonya. Luar biasa nih rajanya nih. Ya, pakai singgasana, pakai apa. Ternyata masyarakat daerah tersebut tidak kenal sama raja itu. Ya Allah. Artinya raja itu di zamannya hebat, besar, berkuasa, di atas singgasana, punya kekayaan yang banyak. Di zaman kita ini udah nggak dikenal. Ini siapa nih raja nih? Namanya siapa? Gelarnya siapa? Nggak dikenal. Udah dilupakan. Itu baru 100 tahun. 100 tahun. Siapa nggak dikenal? Apalagi ya, raja-raja yang ribuan tahun yang lalu mungkin lebih besar lagi kekuasaannya, lebih hebat lagi. Ya, ribuan tahun yang lalu nggak dikenal, nggak disebut-sebut, nggak ada jejak sama sekali. Tinggal. Jadi teman-teman sekalian, itu raja gitu ya. Apalagi kita, ya Allah, rakyat jelata, nggak punya kekuasaan seperti raja, nggak punya mahkota, nggak punya apa gitu loh. Seolah-olah kok kita ini apa ya, pengen membuktikan eksistensi di dunia ya, supaya hebat, supaya bagus ya, cari ridho manusia gitu ya. Kok bisa gitu ya, mencari ridho manusia sampai menghalalkan segala cara gitu ya. Ya, cari ridho manusia bukan cari ridho Allah. Ya, padahal nanti dilupakan gitu ya. Gitu, seperti itu. Ya. Nah, ini permisalannya teman-teman sekalian ya. Ya, maksud dari judul kajian ini. Kita mulai, kita lanjutkan. Kemudian teman-teman sekalian, banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Memangnya apa yang salah dengan megahnya dunia gitu loh? Salah gitu ya, kita hidup dalam kemegahan. Ya, apakah nggak boleh seorang muslim itu berada dalam megahnya dunia? Kok selalu begitu ya? Selalu kajian, ceramah, tablik akbar, atau tema-tema ini selalu apa ya, menunjukkan dunia itu remeh gitu ya. Ya, kemudian diingatkan jangan bermegah-megah, jangan apa. Emang salah ya? Apa salahnya megah dunia begitu? Ya, dan memang kita dapati teman-teman sekalian mayoritas dalam ayat, dalam hadis itu disebutkan dalil-dalil yang banyak tentang
Jangan sampai kita tertipu dengan megahnya dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan megahnya dunia. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian takatsur, ya, bermegah-megah, berbanyak-banyak. Hatta zultumul maqabir, sampai kalian masuk kubur nanti baru sadar, gitu ya. Emang apa salahnya dengan megahnya dunia? Ya. Padahal ada juga yang di dunia ini susah hidupnya. Ya, terlebih katanya kaum muslimin sekarang itu ya tertinggal secara ekonomi, politik, militer, dan sebagainya. Banyak kaum muslimin yang hidup dalam kesempitan, kesusahan, ya, kemelaratan, dan sebagainya. Ini kok diingetin gitu ya. Diingetin hati-hati megahnya dunia. Banyak yang susah Pak Ustadz. Tuh, susah. Beras susah. Minyak langka sekarang nih. Nggak usah ingetin megahnya dunia. Sudah susah nih gitu. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena pertama ya, manusia sering lupa akhirat. Sering lupa. Manusia sering lupa dengan kematian. Yang kedua karena tadi ya, dunia menipu, manis hijau. Yang selanjutnya lagi, manusia sering lupa akan mati. Bahkan sengaja lupa. Ada yang pura-pura lupa bahkan. Pura-pura lupa. Seolah-olah kekal di dunia ini. Kekal. Ya. Jadi demikian, kenapa sih tema-tema agama, tema-tema ceramah, tema-tema kajian selalu ya, mengingatkan akan megahnya dunia. Kebanyakan gitu, padahal banyak yang susah. Banyak yang susah. Kenapa ya? Karena memang sifat dasar manusia itu lupa akhirat. Dan yang orang-orang susah tersebut, ya, orang-orang susah, orang-orang miskin perlu diingatkan juga. Yang pertama, supaya sebagai hiburan, nanti kita bahas ya. Karena kalau dalam kehidupan tersebut, dalam kesusahan, diingatkan akhirat jadi hiburan bagi orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, supaya mereka nanti, ya, ketika mendapatkan harta ataupun kebahagiaan ataupun mendapatkan sebagian dunia, nggak lupa dengan nasihat tersebut. Ya, oleh karena itu kita dapati beberapa fenomena OKB, orang kaya, benar ya, OKB, orang kaya baru. Miskin, tiba-tiba dapat harta, lupa dengan dunia, atau bahasa orang Jawa itu ngelunjak langsung ya. Ngelunjak. Jadi orang miskin pun perlu kita ingati, hati-hati dengan megahnya dunia. Karena tidak sedikit orang miskin itu dapat harta sedikit ngelunjak deh. Apalagi di zaman sekarang ya. Bangke ya. Agak kasar sedikit ya, mohon maaf ya. Bangkai itu, bangke itu bank keliling. Masuk kampung-kampung. Masuk kampung-kampung. Ketika orang-orang kampung ya, katanya sih ya, orang mohon maaf ya, orang kampung kan identik dengan ya ekonomi di bawah. Kemudian dikasih pinjaman uang, subhanallah, lomba-lomba beli mobil, beli motor, beli macam-macam. Lupa dengan nasihat megahnya dunia. Ini bukti mereka itu butuh juga ya, orang-orang miskin juga butuh. Ya, hati-hati dengan fitnahnya dunia dan megahnya dunia, itu perlu juga diingatkan mereka. Hanya saja belum ada kesempatan aja. Ketika ada kesempatan dapat megahnya dunia, itu tadi tuh pinjaman-pinjaman tuh. Mereka langsung lupa. Langsung lupa ya. Dan ini saya lihat langsung dan menyaksikan langsung ya. Dan dengar curhatan langsung dari orang-orang desa itu ya. Jadi orang-orang desa kampung sekarang itu karena banyak bangke ya, bank keliling, rentenir masuk, mereka stres, cicilan, apa dan sebagainya. Ternyata mereka juga perlu diingatkan dengan megahnya dunia. Seperti itu. Ya. Dan ini seolah-olah ada yang lupa, ya, lupa dengan dunia.
Ya, seolah-olah lupa bahwasanya dia akan mati. Ya, bahkan ya orang Quraisy saat itu ya mereka tidak beriman dengan akhirat. Pokoknya kehidupan mereka saja. Ya, orang Quraisy saat itu mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ini hanya sekedar kehidupan dunia aja. Ya, ya hidup, kemudian mati, selesai gitu. Dan sebagian bahkan ya dalam Al-Quran disebutkan karena nikmat yang banyak, megahnya dunia, seolah-olah dia akan diberikan kehidupan yang abadi. Disebutkan wama adzunnu sa'ata qa'imah katanya dalam Al-Quran. Ya, melihat apa namanya pepohonan, melihat dalam surat Al-Kahfi ya, melihat pohon, melihat kebun-kebun yang megah. Dia mengatakan wama adzunnu sa'ata qa'imah. Saya tidak yakin ya kalau kiamat ada katanya. Saya akan kekal dengan harta-harta ini. Luar biasa ya. Karena di zaman dahulu kalau punya kebun itu ibarat punya perusahaan yang bergengsi di zaman ini. Kalau di zaman ini kan siapa orang kaya, bisnismen ya, punya perusahaan besar, perusahaan sawit, punya perusahaan tol, punya ini. Nah, ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu kebun kalau zaman dulu, ya seperti itu. Ya, sampai tadi saya tuliskan kan sampai pura-pura mati atau pura-pura lupa mati. Padahal ingat gitu. Dan Allah sebutkan juga wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab. Dan sekali-sekali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi melainkan telah ditetapkan dalam kitab yaitu Lauhil Mahfuz. Ya, dan ini tadi kita pernah bahas ya, kehidupan dunia sebentar ya. Kalau diibaratkan hanya setengah jam. Bentar aja. Ya, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Ya, atau dalam surat yang sering dibacakan ya, dalam sholat Jumat ya wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal, seperti itu ya. Dan ini tadi yang kita jelaskan ya, kenapa kok diingatkan megahnya dunia, hati-hati megahnya dunia, hati-hati megahnya dunia, jangan tertipu gitu. Padahal ada juga yang susah hidup di akhirat, mohon maaf ya, susah hidup di dunia. Bahkan mayoritas sekarang kaum muslimin begitu ya katanya, tertinggal ekonomi, politik, dan sebagainya tertinggal. Karena tadi kita sebutkan sebagai hiburan karena ingat akhirat. Ini sebagai hiburan untuk karena mengingat akhirat. Ya, jadi kalau kita susah di dunia, ya, kemudian ya mungkin sebagian ada yang miskin, fakir, papa, terlantar. Ya, ini dengan ingat akhirat, ya itu akan jadi hiburan. Jadi hiburan. Makanya diingatkan juga ya, megah dunia dan nanti di akhirat kita akan mati. Karena kita juga sering mendengar ya, dunia adalah tempat merantau dan hadis-hadis yang banyak. Hadis-hadis yang banyak di dunia ini hanya tempat merantau. Nabi SAW bersabda, "Mali walid dunia." Apa urusanku dengan dunia? Mali walid dunya illa qaraqibin istadhalla tahta syajarah thumma roha wa tarakaha. Katanya Nabi SAW, aku di dunia ini apa urusanku dengan dunia? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia ini? Ya, aku dengan dunia ini seperti musafir yang dia istadhalla, dia berlindung, bernaung di bawah pohon sebentar, istirahat, thumma roha, kemudian pergi watarakaha dan meninggalkan. Jadi kalau kita sering melihat ya, dunia tempat perantauan, ya itu memang hadis Nabi. Kemudian kalau kita lihat sekarang ya,
Mungkin dari sebagian kita pernah merantau. Sebagian kita pernah merantau. Dulu mungkin zaman sekolah ya, saya pernah merantau. Sekolah, kuliah. Atau ada yang merantau ya, mungkin ke daerah timur. Ya, di daerah timur katanya lebih gampang dapat pegawai negeri ya, gitu ya. Merantau ke sana. Di perantauan itu tidak nyaman. Jelas, jauh dari keluarga, jauh dari ini, asing, dan sebagainya. Lalu apa yang membuat sebagian orang kuat hidup di daerah perantauan? Apa yang membuat dia kuat? Merantau, mencari nafkah, mencari rezeki. Apa yang membuat dia kuat? Yang membuat dia kuat pertama, ingat kampung halaman. Saya walaupun susah di daerah perantauan, tapi nanti saya akan kembali ke kampung halaman. Tahan sedikit, susah, ala kadarnya, ya nggak nyaman. Sabar sedikit, tahan. Kerja yang giat, cari bekal yang cukup, nanti balik kampung halaman kok. Nah, ingat kampung halaman membuat kita kuat di perantauan. Demikian juga dengan kehidupan dunia ini. Di dunia ini darul bala wa imtihan katanya ulama. Dunia ini tempat ujian, tempat kita diuji dan tempat kita mendapatkan musibah. Musibah dunia dan juga ujian-ujian akan agama kita. Karena kita beragama lebih keras ujiannya. Dicela, dianggap asing, ya dikit-dikit tidak bebas seperti orang-orang yang tidak beragama. Ya, sebagian kita merasa terbatas. Kalau nggak punya agama bebas terserah, berzina, ya, ya enak tuh. Sebagian orang enak berzina itu, ya. Selingkuh enak tuh. Ya, makan ini, ambil harta yang haram ya. Tapi kita tahan. Kita menahan diri di dunia tempat merantau ini. Kenapa? Nanti ingat di akhirat kampung kita nanti. Kampung bapak kita Adam, surga. Ya, itu yang membuat kita kuat di dunia. Sebagaimana tadi ya hidup di perantauan, dia kuat, ingat kampung halaman. Demikian juga kalau kita hidup di perantauan, kita akan nyari uang, nyari harta, bekal. Untuk apa? Untuk kita balik di kampung halaman. Kita punya prinsip di perantauan, udah biarkanlah kita capek-capek. Ya, kita kerja, kita ini, kita kumpulkan harta. Bagaimana yang penting nanti saya balik kampung halaman membawa perbendaharaan harta, perbendaharaan emas berlian. Ya, nggak apa-apa saya capek di kampung halaman, di perantauan. Demikian juga dunia sama, kita capek, kita beramal, yang bagian entah, pokoknya nanti kita bawa amal yang banyak di akhirat. Kemudian tidak jarang orang di perantauan hidup ala kadarnya. Mungkin di perantauan dia tinggal di kamar kos sempit, kemudian agak kumuh sedikit, kemudian kasur ala kadarnya cuma pakai tikar digelar, ya dan sebagainya, cuma perkakas seadanya. Di kos atau di kontrakan di kampung halaman, perkakas yang seadanya, udah nggak apa-apa, santai. Ya nanti pokoknya kita banyak pulang kampung, kita bangun istana megah di kampung nanti. Di sini sabar sedikit, ya. Ya jangan boros-boros di sini. Ya di sini di perantauan nggak usah beli tanah-tanah yang banyak, rumah-rumah. Dan tidak ada orang yang dia tinggal di perantauan dia bangun rumah yang megah. Luar biasa megahnya dia bangun. Enggak, dia cuma paling rumah seadanya, kos seadanya. Nanti di kampung kita bangun. Demikian juga dengan di dunia ini sama. Sebagian kita lihat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang yang dia memilih akhirat. Di dunia ini dia tidak terlalu memilih bermegah-megah yang berlebihan. Ya, tidak bermegah-megah yang berlebihan yang sampai tahap alhaqumut takatsur, sampai melalaikan, berlomba-lomba membangun istana, enggak, karena cukup dah. Istana ini saya ganti dengan rumah tahfiz.
Istana ini saya ganti dengan bangun pondok pesantren. Istana ini saya gantilah dengan bangun-bangun masjid-masjid, terutama daerah-daerah pelosok masjidnya masih kurang bagus. Ya cukup rumah ini saya sudah nyaman, ya, tidak terlalu megah tapi nyaman. Ya cukuplah, ini dunia merantau, ini saya tinggalkan nanti. Ya sebagaimana tadi ya, pesawat ninggalin. Nanti saya bangun rumah-rumah istana di akhirat di surga. Ini hiburan. Nah, demikian juga teman-teman sekalian, para jamaah. Kalau kita di kampung, kalau kita di perantauan, yang membuat kita kuat hidup di perantauan itu adalah kalau kita menelpon orang-orang di kampung. Bersurat di zaman dahulu. Bersurat dengan orang-orang di kampung, terutama ibu kita ya, ibu kita yang menyayangi kita, orang tua yang menyayangi saudara-saudara. Jadi kita sering telepon mereka. Telepon orang-orang yang menyayangi kita telepon, ibu gimana kabarnya? Terlebih ibu dulu mendoakan, melepas kita dengan doa. Nak, ibu tetap sejauh apapun ibu tetap mendoakan engkau. Ya, selalu bangun tengah malam ibu doakan. Semoga engkau sukses di sana, jadi orang yang baik dan pulang ke kampung jadi orang yang bermanfaat. Ya, ibu tidak pengen kamu jadi orang yang kaya banget, ya cukup engkau pulang dengan harta secukupnya sudah senang ibu. Ya, di sana jaga diri baik-baik di daerah perantauan. Ya, ibu di sini cuma bisa mendoakan, ya, menengadahkan tangan ke langit di sepertiga waktu akhir malam itu. Itu kita telepon ibu, telepon orang tua, itu langsung kuat hidup di perantauan. Ya, dengan berbagai macam kesendirian, keterasingan, kita kuat. Karena kita telepon bersurat. Nah, demikian juga dengan di dunia ini, apa yang membuat kita kuat merantau dengan berbagai macam ujian, bala, imtihan, ya, kemudian juga beban-beban agama, keterbatasan, maksudnya keterbatasan tidak sebebas orang-orang yang tidak beragama. Yang membuat adalah dengan kita sholat, kita berinteraksi dengan Allah dalam doa. Karena Allah sangat menyayangi kita. Dalam hadis disebutkan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, lebih sayang. Ya, dengan yang membuat kuat di perantauan ini ya kita bersujud, curhat kepada Allah, cerita kesusahan kita, minta tolong sama Allah, minta dikuatkan, minta diistiqomahkan di atas agama, di atas sunnah. Itu yang membuat kita kuat hidup di dunia ini tempat merantau. Seperti itu. Kita akan kuat. Nah, sehingga nasihat ya, bahwasanya dunia ini megah, jangan lalai dengan megahnya dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke kampung akhirat, itu dibutuhkan bagi orang yang kaya maupun miskin. Siapapun itu butuh. Ya, dan ini jadi nasihat bagi kita semua begitu. Dan ulama selalu, Al-Quran selalu mengingatkan, hati-hati megahnya dunia dan sebagainya. Ya, ini hadis yang tadi saya bacakan, mali wa mali wa mali dunia. Wa ana fid dunya ila raqibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Hadisnya ya. Dan ini juga yang membuat kita membuat kita menjadi teladan gitu, menjadi teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yang paling hebat gitu ya. Yang menguatkan kita ya. Dan kenapa? Karena terkadang dunia ini terbentang di depan kita ya. Saya dokter spesialis ya. Ini dunia terbentang depan saya kalau terus terang. Terbentang ya. Terbentang depan saya gitu. Ya, salah satu yang diberikan ya. Tapi yang membuat kita menahan diri dari ketamakan ya, udah cukup lah, udah cukup gitu loh. Udah cukup karena kalau sudah sampai tahap melalaikan kita mencukupkan diri. Cukup. Ya, dan kebanyakan melalaikan. Ya, sadar atau tidak sadar kita melalaikan sebenarnya. Ya, dan salah satu yang membuat kita teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Beliau itu presiden sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu presiden, khalifah saat itu, presiden ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu.
pimpinan kaum muslimin saat itu. Kemudian beliau juga saat itu panglima tertinggi kaum muslimin. Rasulullah SAW ibaratnya panglima TNI sekarang. Beliau, ya, beliau sebenarnya adalah raja sebenarnya, presiden ya. Rasulullah SAW. Dan ini yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan fara'aitu atharal hasir fi jambihi fabakaitu. Ya, pernah Umar menemui Nabi SAW. Kemudian Umar mengatakan, aku melihat bekas tikar di lambung rusuk beliau. Ternyata beliau, Nabi SAW itu duduk tidurnya di atas tikar. Tikar yang kasar sehingga tikarnya itu membekas di kulit beliau. Padahal Nabi ini ingat loh, Nabi ini raja sebenarnya, presiden. Maka Umar pun menangis, fabaka itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Ma yubkika ya Umar, ma yubkik." Apa yang membuat engkau sedih wahai Umar? Kenapa engkau nangis gitu ya? Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, innal Kisra wal Qaisar fima huma fihi." Wahai Rasulullah, dia Kisra, raja Persia, Qaisar, raja Romawi, ini dua negara adidaya di zaman dahulu, kerajaan besar. Ya, fiha huma fi. Mereka berada dalam kemegahan. Di atas singgasana, di atas istana yang megah, kasurnya bagus, empuk dan sebagainya. Wa anta Rasulullah, engkau ya Rasulullah seperti ini. Ya Umar tuh maksudnya begini, engkau juga sebenarnya raja ya. Rasulullah SAW, engkau juga raja kaum muslimin ini loh. Dan kekuasaanmu sudah besar, sudah gede. Tapi kamu seperti ini katanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ucapan yang luar biasa, amma tardo ya Umar. Amma tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau ridho ya Umar? Mereka mendapatkan dunia, kita dapat akhirat. Kita dapat akhirat. Dan Nabi SAW demikian. Kalau kita cerita ya, potret kesederhanaan Nabi SAW bukan hanya ini. Banyak ya, makanannya sederhana, pernah gak makan daging, ya rumah kecil apa dan jauh kita ya, jauh. Nah ini kita mendengar seperti ini menguatkan kita gitu loh, menguatkan kita jangan sampai lalai megahnya dunia seperti itu. Ya. Kemudian ini juga yang penting ya, dari tadi kita bahas tentang megahnya dunia. Megahnya dunia. Sekarang apakah megahnya dunia itu salah mutlak gitu ya teman-teman? Emang nggak boleh kita kaya? Nggak boleh kita apa ya kasur kita bagus ya, atau mobil kita agak bagus sedikit ya? Emang nggak boleh ya? Apa kaum muslimin semuanya harus miskin gitu ya? Miskin ya? Apa nggak boleh kita cari uang yang banyak? Jawabannya boleh. Jadi dunia, kekayaan tidak tercela secara mutlak. Ya, tidak tercela. Jadi jangan sampai ada anggapan, jangan sampai ada anggapan kaum muslimin itu harus miskin semuanya. Ya harus apa namanya, harus ya gitulah, miskin apa dan sebagainya. Enggak. Ya, enggak itu seperti itu. Manusia itu tidak tercela secara mutlak. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an juga, ya, fabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari di dunia ini bagian akhiratmu. Cari bagian akhirat. Jadi di dunia ini orientasi kita akhirat. Dan Allah tambahkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga bagianmu di dunia ini. Kamu hidup di dunia, butuh uang. Butuh kasih makan anak istri, butuh uang untuk sekolah, butuh uang untuk pendidikan. Ya, atau katanya orang sekarang, Bang, ya, Pampers mahal, Bang. Minyak goreng mahal. Susu buat bayi mahal, Bang. Ya, seperti itu ya. Jadi kita realistis aja gitu ya. Kita juga butuh dunia. Butuh gitu ya. Ya, butuh dunia juga. Jadi dunia tidak tercela setelah mutlak. Hanya saja tadi ya. Hanya saja tadi Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Jadi orientasi kita itu akhirat.
Maksudnya apa? Kita nyari dunia itu apa orientasi kita? Nyari dunia itu buat apa? Sekedar bersenang-senang, sekedar lomba-lomba ngumpulin harta, banyak-banyakan harta? Tidak, orientasinya adalah akhirat. Loh gimana gitu ya? Ya, kita nyari uang untuk beli rumah. Kenapa beli rumah? Iya, karena saya diperintahkan agama untuk memberikan tempat yang baik untuk anak dan istri. Ya, nyari uang beli mobil. Iya, saya diperintahkan ya, oleh agama saya untuk beli mobil supaya ya ini diperintahkan untuk menyediakan kendaraan yang baik untuk kehidupan rumah tangga. Kenapa nyari uang? Ya, saya nyari uang mau nabung buat haji nih. Mau begini dan sebagainya. Jadi orientasinya itu yang membedakan. Orientasinya yang membedakan. Oleh karena itu kan kita sering mendengar ungkapan dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Jadi intinya begitu. Ya, dan banyak yang salah paham tentang zuhud ya. Zuhud itu harus miskin. Enggak. Zuhud itu enggak harus miskin. Bahkan orang kaya pun bisa zuhud. Orang kaya pun bisa zuhud. Ini hati-hati. Ya, jadi pengen kita sampaikan jangan sampai dengan melihat judul ini seolah-olah dunia itu ya enggak ada, butuh dunia, butuh. Kita butuh. Dan secara praktek juga sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang kaya. Bahkan kayanya itu kaya banget bahkan. Bukan kaya aja, kaya banget. Atau sekarang crazy rich katanya orang. Kita lihat siapa? Orang-orang dekat malah. Coba lihat Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Ya, orang kaya Abu Bakar tuh. Ya, dengan hartanya Khadijah. Orang kaya. Khadijah orang kaya. Utsman bin Affan. Orang kaya. Orang kaya. Ya. Bahkan kekayaannya Utsman tuh luar biasa. Kaya banget. Ya, setelah beliau meninggal, dibagikan warisan-warisannya. Istrinya yang 4 itu dapat 1.000 dinar katanya. Masya Allah, kaya banget tuh. Jadi kalau kita belajar ilmu waris, ya, belajar ilmu waris itu eh, istri, ya, istri itu dapat 1/8 dari harta suami. Kalau punya anak, nah 1/8 ini dibagi 4 lagi karena Utsman punya 4 istri. Ya. Berapa tuh? Tinggal dikalikan itu. Itu mah crazy rich namanya itu. Belum Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya. Ya. Jadi bukan tercela secara mutlak, cuma bedanya orientasinya itu beda. Yang Utsman nyari uang, beli sumur rumah. Ya, ini kisah luar biasa ya, sumur rumah dari Yahudi dibeli dengan harta yang mahal, membiayai perang-perang. Ya, dan itu luar biasa dibiayai. Jadi Utsman paham karena dia nyari uang itu orientasinya untuk akhirat. Demikian juga Abdurrahman bin Auf nyari uang untuk akhirat. Abu Bakar apalagi, ya, itu uangnya benar-benar digunakan untuk akhirat. Jadi orientasinya yang membedakan teman-teman sekalian ya. Dan zuhud nggak harus miskin ya. Zuhud ini pengertian dari beberapa ulama kita ya, yaitu tidak bangga memiliki dunia dan tidak sedih kehilangan. Jadi orang kaya bisa zuhud. Orang kaya bisa zuhud. Ya, bukan orang miskin aja gitu ya. Dan ini pengertian zuhud yang lainnya seperti itu teman-teman sekalian. Ya, ya. Jadi intinya kaya ini nggak tercela gitu. Bahkan ya, jihad itu jihad itu peperangan butuh modal. Ya, jihad aja butuh modal ya. Makanya Utsman tadi membiayai peperangan, Abdurrahman bin Auf. Butuh kekayaan. Jihad. Butuh beli ini, butuh ini, butuh ini. Makanya coba sekarang ada perang Rusia-Ukraina. Itu berapa triliun katanya habis. Butuh uang. Ya. Jadi tidak tercela secara mutlak. Ya hanya saja beda orientasinya saja. Begitu. Nah hanya saja ya ini memang selalu perlu diingatkan. Banyak yang tidak lulus dengan ujian kekayaan. Ini perlu diingatkan juga ya bagi ya supaya nggak kelolosan. Ya, tuh lihat tuh sahabat-sahabat tuh kan kaya tuh Abu Bakar, Utsman, ya, kemudian siapa Abdurrahman bin Auf ya, sahabat-sahabat yang lainnya kaya. Saya pengen seperti mereka gitu loh. Tapi ingat juga banyak yang tidak lulus dengan ujian kekayaan.
Nggak lulus. Karena ujian tuh dua. Ujian kebaikan, ujian kejelekan. Makanya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan keburukan dan ujian kebaikan. Ujian keburukan contohnya miskin. Ujian kebaikan kaya. Kaya. Banyak duit. Itu ujian juga. Dan ternyata dari dua ujian ini yang banyak tidak lulus justru dengan ujian kekayaan. Tidak lulus. Ya, dari mana? Dari sini. Mayoritas penduduk surga orang miskin. Berarti yang banyak yang tidak lulus dengan ujian kekayaan. Nggak lulus. Di neraka akhirnya. Nabi SAW mengatakan demikian. Ya, aku melihat di pintu neraka, kumtu ala babil jannah, ya, fakana amatu man dakhalaha al-misakin. Ya, saya masuk orang yang pintu surga, kebanyakan orang-orang miskin. Dan ini penjelasan ulama, artinya apa? Orang kayanya sedikit yang masuk surga. Banyak yang nggak lulus. Ya, mengapa demikian ini disebutkan? Ya, karena orang-orang kaya itu merasa hartanya cukup dan sombong jadinya. Dan memang kita lihat ya, orang-orang yang punya harta itu ya kita lihat sombong ya, mau nggak mau ini sombong. Kayaknya ini semua sepakat ya, fakta di lapangan. Ya, orang kaya kok jadinya sombong gitu loh, agak nonggak-nonggak sedikit kalau ngelihat orang gitu. Nonggak-nonggak gini gitu ya. Dan kalau kita lihat contoh di sini, di rumah sakit tempat saya kerja ini, beberapa perawat itu nggak mau ditugaskan di ruang VIP. Di ruang VIP gitu ya. Atau VVIP, very important. Kenapa? Karena kalau jaga di ruang VIP, itu komplainnya banyak. Komplainnya banyak. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain, panggil perawat, komplain, komplain, komplain ya. Kenapa? Ngerasa saya kaya, saya punya uang, saya bisa bayar. Kalau komplainnya beneran sih alhamdulillah itu. Tapi kalau komplainnya macam-macam ya, komplainnya begini, gini, ngeluh, marah-marahin perawat gitu, karena merasa punya uang ya enggak, janganlah. Justru banyak yang udah saya jaga ini aja lah, jaga di ya ruang-ruang kelas 1, kelas 2 deh, kelas 3, kelas 4 gitu deh, nggak apa-apa. Kenapa di sana ya bukan orang-orang kaya ya, dirawat malah terima kasih. Makasih ya. Ya, dikasih gini ya, tidak sering komplain. Kita kasih baik sedikit mereka makasih ya, terima kasih dan sebagainya. Senang gitu loh. Ngerawat orang-orang miskin mereka senang, mereka ini mereka terima kasih. Ya, tapi kalau ngerawat di ruang VIP hati-hati ya. Ya, mereka bikin dikit-dikit nanti nuntut ya, marahin. Waduh. Ya ini ujian kekayaan. Dijelaskan Syekh Utsaimin kenapa? Karena orang kaya demikian. Wal ghina yara annahu mustaghnin bimalihi wa huwa aqallu ta'abbudan minal faqir. Orang kaya merasa cukup, ya, sombong. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, manusia melampaui batas, sombong, merasa hebat, merasa ini kenapa? Melihat dirinya istaghna, sudah serba cukup, hartanya banyak gitu ya. Dan ini tadi ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disebutkan apa salah megah dunia. Ini tadi hiburan bagi yang dunianya merasa kurang berarti ya. Dan ini ya, diungguli masalah dunia, coba kita ajak berlomba-lomba dengan akhirat. Jadi hiburan, teman-teman sekalian. Ini hiburan ya. Hiburan bagi orang-orang. Kenapa orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang itu diingetin akhirat. Hiburan. Ya, hiburan gitu ya. Hiburan karena kadang-kadang kita kan kadang-kadang hati kita sedang lemah ya. Kadang-kadang iman lemah. Kita timbul dengan iri ya, iri dengan orang-orang yang mengejar dunia, berlomba-lomba dengan dunia. Kadang-kadang iri. Kita lihat ya, ada teman sudah punya rumah, tapi pakai KPR riba. Punya mobil bagus, ya, tapi KPR riba. Ya, kita kadang-kadang iri gitu ya. Begini ya. Tapi lalu bagaimana? Ini hiburan. Kita ajak berlomba-lomba dengan akhirat. Ini hiburan. Kita hibur diri kita sendiri ya, enggak apa-apa. Dia punya rumah dunia megah, nanti saya punya rumah di akhirat dengan mabulkan masjid ya. Anaknya sudah lancar bahasa Inggris, anak saya lancar bahasa Arab, sudah hafal Al-Quran, sudah begini dan sebagainya. Ya,
Ini sudah keluar kuliah sana sini dan sebagainya ya. Di Eropa, di Amerika, anak saya sudah hafal hadis juz Al-Quran dan sebagainya. Ini sebagai hiburan. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhir." Kalau engkau melihat seseorang mengunggulimu masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Kalau dia berlomba-lomba denganmu dunia, ajak berlomba-lomba dengan akhirat. Itu hiburan ya. Hiburan bagi kita sebagian. Oh, dia kok sudah gini-gini, oh enggak, saya di akhirat begini. Anak saya sudah hafal Quran, sudah. Ini hiburan. Hiburan. Ya begitu, hiburan bagi kita ya. Baik. Ya, dan ini jangan sampai kita apa namanya wala tamuddanna ainaka illa ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan kita melihat ya. Tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka berupa dunia seperti itu ya. Ya, dan ini tadi yang kita jelaskan ya, teman-teman. Oh, tidak terasa nih, Masya Allah ya, sudah 1 jam lebih nih ya. Harusnya setengah jam tanya jawab gitu ya, biar bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, sharing-sharing sama teman-teman. Ya, mungkin ini slide terakhir deh, kapan-kapan kita lanjutin ya. Ini tadi yang kita jelaskan, yang penumpang meninggalkan bandara tidak. Pilot pun, bahkan pilotnya pun nggak dikenal ya, teman-teman yang jadi pilotnya, misalnya Bayu, Evin ya, pilot ya. Bahkan pilotnya pun nggak dikenal sama penumpangnya. Nggak ada gitu ya, mau terbang itu siapa sih pilotnya, hebat-hebat kita kenal ya, kalau ya kenalan lah dikit lah, siapa tahu di jalan ketemu, dan nggak ada, pilotnya nggak dikenal ya, siapa pilotnya nggak tahu, saya udah biarin aja lah dan sebagainya, nggak dikenal juga ya, tidak ada. Begitu juga dengan dunia ya, seperti yang kita sampaikan tadi ya. Mungkin kapan-kapan ya kita bahas lagi ya, ternyata slide-nya masih ya gitu ya, mungkin kita cukupkan dulu. Ya, kita tanya jawab ya, sharing-sharing, teman-teman silahkan tanya apa ya, atau masalah kesehatan, fikih ya dan sebagainya, silahkan ya. Mungkin saya kembalikan kepada hostnya ya, Fadol, silahkan. Baik Ustaz, Masya Allah. Sungguh nasihat yang sangat mengena. Betapa seriusnya kita mengejar dunia, betapa kita dibuat buta oleh gemerlap megahnya dunia, yang padahal durasinya hanya beberapa saat saja, hanya sebagai tempat singgah saja dunia. Semoga Allah menjaga kita semua, semoga hati kita terjaga dari cinta kepada dunia, semoga Allah memberi balasan kepada kita dengan surganya di akhirat nanti, yang nikmatnya abadi. Amin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Bisa masuk kolom chat atau dengan pertanyaan langsung. Oke, silakan. Mungkin nanya masalah kesehatan boleh, nggak apa-apa. Fikih kesehatan atau apa boleh ya. Nah, yang punya encok, pegel, linu dan sebagainya boleh juga nanya. Ya. Atau nanya-nanya masalah laboratorium juga boleh ya. Masalah PCR, ya. Masalah ini boleh. Kalau penasaran, boleh lah. Izin tanya Ustaz mengenai ya, silakan. Nah, yang sekarang Ustaz, keadaan sekarang ini. Afwan, ini di luar materi tapi tentang kesehatan kita, tentang COVID Ustaz. Nah, ya, dengan sekarang dengan pelonggaran seperti ini Ustaz. Nah, dan dari data death rate-nya ini kan menurun jauh Ustaz. Nah, ya. Apakah ini kita, dan sekarang juga sudah dirapatkan, kemarin ada fatwa MUI SAF-nya. Berarti untuk fikih sekarang, berarti saat ini kita udah kembali hampir normal ya untuk ke masjid, untuk itu Ustaz, juga untuk anak-anak Ustaz, dan semisal bahkan untuk di Inggris kan sampai tidak ada isoman ya Ustaz. Kalaupun kena pun anak-anak juga ya kalau sakit aja berarti di rumah aja, seperti itu ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya, baik, terkait dengan kondisi sekarang ya, sudah mulai dilonggarkan ya. PCR bukan syarat penerbangan lagi ya, teman-teman, makin sibuk lagi, alhamdulillah ya. Hikmahnya ya makin aktif lagi, mudah-mudahan yang dahulu di PHK dipanggil lagi ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Ya, ada hikmahnya. Kemudian mungkin makin dilonggarkan ya, saf-saf dirapatkan ya, MUI boleh pengajian, boleh apa dan sebagainya. Ya, pertama kalau saya dilihat dari sisi saya juga bersyukur pertama. Ya, jadi ada dua sisi nih, dua sisi. Pertama saya bersyukur sebagai tenaga medis kerjaan berkurang, alhamdulillah. Ya, udah nggak PCR lagi, ya. Kerjaan berkurang, ini alhamdulillah.
Ya, kemudian senang juga sih di aktivitas kaum muslimin udah kembali lancar ya. Kemudian gontok-gontokan berakhir ya. Dulu kan gontok-gontokan tuh, rapat apa enggak, gontok-gontokan gini ribut. Alhamdulillah berakhir gitu ya. Senang gitu ya. Ya, jadi ini alhamdulillah senang secara satu sisi. Tapi secara kedokteran yang pertama, beberapa teman-teman kita ya dari kalangan medis dan kalangan saintis itu pertama, Indonesia menerapkan penetapan pandemi jadi endemi ini terlalu cepat ya, sebagian mengkoreksi. Indonesia terlalu cepat. Kalau di luar negeri ya sudah. Di luar negeri ya, di Eropa, di Arab Saudi itu sudah ditetapkan. Ya, pandemi jadi endemi. Ya, kemudian tidak perlu isolasi mandiri, bahkan nggak perlu pakai masker. Kenapa? Karena di sana cakupan vaksinasinya sudah 80% mungkin. Cakupan vaksin, demikian juga dengan Saudi, cakupannya negara-negara di sana itu, karena mereka kenceng ya. Dan mungkin teman-teman pilot yang sering keluar negeri mungkin tahu ya bagaimana. Jangan jauh-jauh deh, ke Singapura aja deh. Berani nggak ke Singapura itu ya? Singapura itu luar biasa, itu aturan vaksinnya itu kenceng ya, kenceng ya. Di luar negeri kenceng Singapura aturan vaksinnya itu. Saya punya teman-teman di sana itu anak-anaknya divaksin ya. Kalau nggak vaksin nggak boleh sekolah. Di Australia kenceng semua aturan itu. Ya. Jadi yang membedakan adalah itu cakupan vaksinnya sudah 80% ke atas. Mereka bisa gitu. Dan enaknya kalau di luar negeri itu nggak ada ini ya, nggak ada konspirasi yang bawa-bawa agama ya. Contohnya di sana itu nggak ada ya, vaksin menghancurkan umat Islam itu nggak ada. Di Singapura nggak ada ya vaksin ini, apa namanya, agenda dan propaganda Yahudi, Amerika, dan komunis menghancurkan Islam lewat vaksin. Dimasukkan chip dan sebagainya, nanti diawasi setiap gerak orang Islam. Itu nggak laku di sana ya. Di Eropa nggak laku tuh. Eropa, Australia, apalagi di Saudi nggak laku. Kalau di Indonesia laku, ya laku nih. Dan ini salah satu yang menyebabkan di Indonesia, ya termasuk negara-negara berkembang ya, itu cakupan vaksinnya rendah. Ya karena ini informasi-informasi seperti ini. Ya, vaksin bikin lumpuh. Kemudian tadi ya, yang paling takutkan itu ya, menghancurkan kaum muslimin. Ada chipnya, ada apanya, laku kalau di sini. Sehingga banyak yang ragu-ragu. Ya, belum lagi setelah vaksin mati, setelah vaksin begini gitu ya. Banyak tuh ya, setelah vaksin stres ya. Banyak itu laku kalau di sini. Di luar negeri nggak laku. Ya, di luar negeri. Pokoknya di negara-negara berkembang yang masyarakatnya mudah di apa ya? Ya katanya orang ya, kalau di negara educated people nggak laku gini-gini ya. Ya, kalau di India beda lagi. Di India vaksin menghancurkan umat Hindu ya. Karena dibuat dari sapi, sedangkan sapi Tuhan kita gitu. Ya jangan vaksin gitu ya. Menghancurkan. Ya, gara-gara Covid kita dilarang pergi ke kuil-kuil. Nah, ini Covid menghancurkan umat Islam. Kuil-kuil ditutup. Ya gitu. Itu yang menyebar di India. Kalau di Indonesia masjid ditutup gitu ya. Ya, menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan kasusnya sengaja dinaikkan. Ini menghancurkan umat Islam gitu ya. Gitu ya, sama gitu. Nah, jadi intinya di Indonesia sebagian ahli epidemiologi mengatakan kita kecepatan. Terlalu cepat menerapkan ini. Kalau di luar negeri sudah gitu ya, dicepatkan. Nah, sehingga sebagian besar kita tuh ya ini terlalu cepat ya, terlalu cepat. Tapi dan itu mengandalkan yang namanya herd immunity. Herd immunity artinya ya masing-masing ada risikonya. Kalau mengandalkan herd immunity ya sudah, nanti akan ada seleksi alami. Ya maksudnya udahlah jaga diri masing-masing gitu ya. Ya jaga diri masing-masing, jaga kesehatan, jaga apa dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi ya intinya dengan keadaan seperti ini ada risikonya. Jadi ada memang untuk mencegah pandemi itu salah satunya yaitu herd immunity. Herd immunity semua orang kena, ya kemudian risikonya yang punya komorbid ya meninggal, yang bertahan ya sudah. Artinya seleksi alam herd immunity itu. Itu memang salah satu cara mencegah pandemi. Ya herd immunity dan nanti pandemi akan berakhir dengan herd immunity. Ya, dan dengan adanya Omikron kemarin yang menyebar cepat, yang apa dan sebagainya, kita dengar ya satu kampung sakit, satu kampung batuk pilek semua, sedih tenggorokan, demam, itu herd immunity.
Ya, jadi dengan sekarang yang terlalu cepat, jadi gabungan antara vaksin dan herd immunity. Ya, dulu zaman saya masih ingat ya waktu ketika yang Delta sempat meningkat itu ya itu di masjid-masjid kampung tuh hampir tiap hari innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi wa inna hampir setiap hari itu masjid-masjid kampung. Kenapa? Karena orang-orang tua, orang-orang yang apa itu meninggal, herd immunity, seleksi alam. Jadi memang ada dua cara untuk mengakhiri pandemi, vaksin dengan herd immunity. Kalau mau cepat herd immunity, tapi ya banyak yang meninggal nanti. Tapi kena semuanya kebal selesai. Kayak gitu. Dan Indonesia kayaknya Indonesia sepertinya kebutuhannya sekarang dua-duanya. Herd immunity sama ini, sama vaksin. Kalau di Eropa itu mereka vaksin duluan. 80% baru ini. Ya, kalau kita ya dua-duanya. Makanya nasihat teman-teman dari dokter gitu, udahlah jaga diri masing-masing. Kalau memang keputusan pemerintah begini ya. Yang punya orang tua, punya komorbid ya jaga divaksin, diapain dan sebagainya, jaga diri masing-masing. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, seperti itu. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan ya mau pakai vaksin, mau pakai herd immunity segera berakhir. Dan saya pernah sampaikan kalau ada yang berharap wabah ini berhenti, yang paling berharap tuh tenaga kesehatan kita. Pengen kita bebas, pengen kayak dulu lagi ya, capek ini. Capek istilahnya ini pakai apa periksa, pakai ini nambah kerjaan, belum lagi di awal-awal pakai pakai APD lengkap dan sebagainya, pakaian astronot gitu ya. Ya, paling berharap kita mudahan selesai deh gitu ya. Ya, mungkin demikian gambarannya kurang lebih ya, Evin ya tentang keadaan terakhir ini ya, ini berita gembira sekaligus ya peringatan gitu lah ya. Saya juga senang nih. Senang dan saya juga ya mulai bisa safari dakwah lagi kayaknya nih asik ya. Insyaallah. Udah banyak udah banyak panggilan. Insyaallah. Ya, demikian ya insyaallah. Saya bacakan dari chat ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya memberi uang ke orang tua apakah sama dengan sedekah dan lebih utama memberi ke orang tua, orang tidak mampu atau orang tua? Iya, pertama ya memberikan nafkah pada orang tua. Jadi dirinci dulu, dirinci. Kalau orang tua kita termasuk yang tidak mampu, wajib kita menafkahi orang tua. Ya, wajib kita menafkahi orang tua. Kalau orang tua kita nggak mampu, jadi bukannya sedekah. Hukumnya wajib ya. Ya, kita menafkahi ya. Orang tua misalnya ibu kita janda, bapak meninggal, ibu kita mungkin ya udah nggak bisa kerja lagi, itu wajib menafkahi itu. Bukan sedekah lagi, hukumnya wajib. Demikian juga ayah kita lumpuh misalnya kena stroke, nggak bisa cari uang, wajib nafkahi. Jadi bukan sedekah lagi hukumnya. Sebagaimana kita menafkahi anak istri, bukan sedekah lagi ya, jadi wajib. Ya wajib kalau mereka sudah tidak mampu. Tapi kalau mampu, ya kita namanya hadiah, memberi hadiah kepada orang tua, bukan sedekah, karena mereka sudah mampu sendiri. Ya, nah kemudian kalau orang tua butuh, ya tidak mampu, kemudian memberikan fakir miskin, ya orang tua dulu dong, orang tua dulu, gitu ya, berbakti sama orang tua. Kemudian kalau orang tua mampu, hadiah orang tua atau fakir miskin, dua-duanya bisa jalan, tinggal dibagi doang. Punya uang 1.000 ya sama-sama 500 gitu ya, dan sebagainya. Ya, seperti itu, dua-duanya begitu ya. Jadi intinya orang tua lebih didahulukan. Ya demikian soal. Baik, terima kasih. Nah selanjutnya tentang kesehatan saya. Tanya di luar tema, apakah hernia bisa disembuhkan tanpa operasi? Karena saudara Ana beberapa bulan setelah operasi usus buntu, perutnya agak gendut. Setelah di USG, di dalamnya ternyata ada celah yang mengeluarkan cairan hingga perutnya menjadi gendut. Kesimpulannya, saudara Anda terkena hernia yang harus segera diatasi karena bisa mengakibatkan kematian. Mohon solusi dan pencerahannya, Ustaz. Ya, baik. Terkait dengan hernia itu kan ada tingkatannya. Jadi ada tingkatannya. Jadi ada hernia yang dia itu nggak perlu operasi, dia cukup pakai ada namanya belt atau ikat pinggang khusus hernia. Ada ikat pinggang khusus hernia, nanti dia menyangga, ditarik ke atas sedikit. Ya, kemudian nanti ada gerakan-gerakan olahraga menguatkan otot-otot di sekitar situ. Ya, supaya nanti ini, jadi ada tingkatannya. Jadi kalau gitu nggak usah operasi, cukup gitu aja ya. Pakai belt hernia sama menguatkan otot yang menopang. Tapi kalau sudah besar, sudah berat, atau sudah ada yang keluar sedikit, mau nggak mau operasi. Artinya ya operasinya itu hernianya dimasukin lagi, kemudian otot-otot yang terlalu longgar itu biasanya nanti dipotong disambung lagi.
Ya kan sudah terlalu longgar, melar kayak karetnya, dipotong diikat lagi gitu. Seperti itu. Dia demikian. Jadi nggak harus operasi. Ya. Baik, Ustaz. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Saya baca dari website lagi, Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibagi tips-tipsnya Ustaz agar bisa selalu zuhud dalam kondisi mampu. Iya baik ya. Bagaimana kita zuhud dalam kondisi mampu ya. Saya juga begitu ya, insya Allah. Apa namanya? Biar kita zuhud dalam mampu ya. Seperti Utsman mungkin ya, karena ada riwayat gitu ya. Utsman ini kaya luar biasa ya. Tadi kita sudah ceritakan ya, bagaimana kekayaannya Utsman. Ya, tetapi pernah ada gitu ya orang datang menemui Utsman, bingung ya mana Utsman gitu. Kenapa? Karena pakaiannya Utsman dengan pembantu-pembantu dan budaknya sama. Artinya Utsman itu pakaiannya sederhana dan dia memberikan pakaian yang terbaik untuk pembantu dan budaknya. Ya nggak terlalu jauh beda gitu. Ya, jadi yang pertama kalau kita mau zuhud ya mau nggak mau ya tadi kita menerapkan hadis unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum dzalika alla tadzaru ni'matallahi alaikum. Ya, lihatlah yang di bawah kita dalam urusan kemewahan dunia. Jangan lihat yang di atas kita. Karena hal itu menyebabkan kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian, seperti itu. Nah, jadi salah satu yang paling efektif ya kita melihat yang di bawah, bergaul dengan yang di bawah. Ya, kita gaul ya. Karena kalau terpapar sama yang kaya-kaya terus ya kita susah deh. Saya merasakan banget ya, merasakan. Ini kalau mau terus terang aja ya, saya punya teman-teman dokter spesialis kaya-kaya, luar biasa. Ya, nah kalau luar biasa. Ada satu perbincangan kalau mereka mulai bincang-bincang, saya mundur teratur. Perbincangannya itu berapa penghasilan. Di rumah sakit ini berapa? Di rumah sakit ini berapa? Di sini berapa? Oh, sekian angkanya puluhan sampai ratusan juta. Wah, saya mundur teratur tuh. Gitu ya. Kenapa kalau gitu-gitu nanti saya juga ikut sama mereka lomba-lomba nanti. Lomba-lomba ya. Banding-bandingin itu, banding-bandingin kalau praktek di sini berapa. Kenapa? Ini. Ya, karena saya sudah mencukupkan diri, sudah cukup ini malah lebih dari cukup yang sekarang nih. Udahlah waktunya untuk yang lain, untuk belajar, untuk nulis buku, buka kitab ulama, ngisi-ngisi seperti ini gitu ya. Cukup lah. Ya, sudah cukup ya. Artinya saya cukup. Dan apa yang menguatkan saya yaitu jadi selain ngumpul, mau nggak mau kan kita bergaul ya. Saya mau nggak mau masuk saya nggak gaul dengan teman-teman dokter, saya gaul. Melihat mobil-mobil mereka bagus-bagus loh. Ya. Lihat gaul dengan mereka, tapi harus ada yang menetralkan teman-teman. Ya menetralkan. Makanya saya gitu ya, saya gaul dengan teman-teman pengajian ya, ke masjid pakai motor, ada motornya buntut gitu. Ya. Kemudian lihat oh iya ya, insyaallah. Ngumpul sama mereka ya, main-main ke rumah mereka. Jadi intinya supaya kita bisa zuhud itu tadi ya unzuru ilaman huwa asfala minkum. Artinya selain gaul dengan teman-teman yang kaya-kaya, ya, kita perlu gaul ya dengan teman-teman yang miskin, netral, ngobrol dengan mereka, lihat mereka, main-main, ngumpul-ngumpul, lihat dengan mereka gitu-gitu. Itu netralin itu. Netralin. Saya nggak kebayang kalau saya gaulnya dengan teman-teman saya yang kaya-kaya nih, dokter-dokter spesialis ini mungkin pernah saya waktu itu ya ngumpul sama mereka ya, liburan ke luar negeri, liburan ke sini ngobrol-ngobrol. Pengen banget saya. Luar biasa ya. Pengen ya liburan ke luar negeri, liburan dan mampu tinggal beli tiketnya nih. Duit ada gitu. Duit ada. Ya mereka kok enak banget ya ngobrol-ngobrol. Tapi sampai rumah gitu ya, sampai rumah saya mikir-mikir lagi. Waktu itu sudah pengen banget ya. Ya sekali-sekali lah. Capek nyari uang nih, pengen lah seneng-seneng gitu ya. Capek nih cari uang, gini-gini pengen seneng-seneng ya. Liburan gitu ya. Liburannya deket-deket dulu lah, gak usah ke Eropa, nanti di sana nggak bisa jaga mata gitu ya. Ya liburannya ke Malaysia gitu lah, pengen. Duit ada, tinggal beli. Ya tinggal beli gitu duit, bawa sekeluarga liburan, main-main gitu kan. Karena denger cerita-cerita, mereka aja tuh ini nih. Dan kemudian muncul pikiran nih, ya udah kamu kan capek, habisin duit banyak tuh. Ya habisin gitu. Tapi lama-lama akhirnya karena saya ketemu lagi sama teman-teman yang sederhana, teman-teman pengajian ya, motor ala kadarnya apa. Itu hilang tiba-tiba udahlah. Duitnya buat yang lain aja lah, buat beliin ini,
buat donasi beras, buat apa, buat ini dan sebagainya. Ini cukup lah, kayaknya udah cukup. Ya jalan-jalan sama ingin aja gitu. Ya mungkin demikian ya. Nah, untuk cara zuhud itu banyak, tapi salah satunya hadis tadi. Ya, demikian soal. Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua dalam keadaan sehat. Bagaimana caranya Ustaz meyakini tauhid kita? Meyakini teori orang-orang barat itu hanya menduga-duga saja. Sementara beberapa dari mereka menyilaukan kita dengan harta dan keilmuan dunia yang sangat banyak. Ya, baik ya. Kalau kita lihat seperti itu ya, sebenarnya kalau kita lihat memang sejarahnya itu adalah orang-orang kafir memang itu diberikan dunia oleh Allah. Diberikan dunia mereka memang. Ya, dan memang itu sunatullahnya begitu. Kenapa? Karena mereka nggak mikirin sedikit pun tentang akhirat. Ya, sejarahnya begitu memang. Bahkan di zaman Nabi SAW itu yang maju kan Romawi sama Persia, seperti katanya Umar tadi ya. Seperti Umar, mayu bekika Umar, apa yang membuat engkau sedih ya? Engkau itu Umar mengatakan Ru'aitul Kisra wal Qaisar. Ya, fiha huma fihi katanya Umar. Fiha huma fihi, mereka berada dalam kemegahan kaya orang-orang. Karena orang-orang mereka kan tidak ada orientasi akhirat. Ya, lagi bisnis gak kepotong waktu sholat gitu ya. Udah ini aja lah. Ya, atau kalau mau korupsi, udah korupsi aja sebanyak-banyaknya ya, nggak ada ini ya, nggak ingat akhiratnya. Makanya kalau kita lihat ya, terus terang ini mohon maaf ya, bukan rasis, bukan apa, ya korupsi yang TT itu ya mohon maaf ya, bukan Muslim. Gitu ya. Mungkin kalau Muslim masih ingat akhirat dikit ya, korupsi dikit lah, biar ya nerakanya nggak jahanam terbawa lah gitu ya, mungkin gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi memang sunatullah memang mereka ya, orang-orang apa nama orang-orang kafir diberikan dunia sama Allah. Makanya tadi ayyakun alahumud dunya walanal akhirah katanya Rasulullah SAW. Apa engkau tidak ridho Umar? Bagi mereka dunia kita akhirat. Ini sunatullahnya rata-rata memang orang-orang kafir memang begitu. Mereka lebih maju, dunianya lebih banyak apa dan sebagainya. Seperti itu. Ini sunatullah secara begitu. Tetapi bukan berarti bahwasanya kita itu apa ya tidak bisa seperti Barat. Dan sejarah pernah mencatat kaum muslimin pernah mencapai puncak kejayaannya. Ya, pernah mencatat yaitu di zamannya Khalifah Muawiyah dan Khalifah dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Itu sempat ya kaum muslimin ya di Baghdad ya, jadi pusat peradaban terbesar ya. Baghdad dan Andalusia Spanyol. Itu pusat peradaban terbesar kaum muslimin dan pusat peradaban dunia saat itu. Ya, orang Eropa sedang dark age ya, orang Eropa percaya dengan tahayul saat itu. Ya, saya baca informasi mereka masih percaya dengan beberapa dogma-dogma gereja yang membatasi seperti bumi datar. Ya, bahkan saya baca sejarah yang menyebabkan sejak apa namanya? Ada wabah terbesar. Wabah terbesar yang pernah ada di muka bumi namanya Black Death. Black Death ya. Wabah terbesar kenapa? Karena saat itu ada keyakinan orang-orang Eropa bahwasanya kucing itu membawa sihir. Sehingga saat itu orang-orang Eropa itu membunuh kucing dimanapun, akibatnya apa? Tikus di mana-mana bawa wabah. Coba baca nanti, klik di Google ya, Black Death, itu wabah terbesar panjang dunia. Karena percaya tahayul. Percaya tahayul. Kemudian datang orang Islam mengajarkan. Ya, di Andalusia Spanyol dan di Baghdad, pusat peradaban kaum muslimin saat itu. Ya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, ya, al-kamera, al-jabar, al-kimia, ya, algoritma apa itu semua kaum muslimin. Orang Eropa saat itu masih ini ya masih terbelakang. Ya, adanya peradaban di Andalusia Spanyol itu yang mengajarkan mereka orang Eropa dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dalam sejarahnya pernah memimpin dunia dengan ekonomi, politik dan sebagainya. Ya, jadi pernah. Ya, jadi bukan dalil juga bahwasanya kaum muslimin selalu mundur. Ya, tidak juga. Demikian juga kalau kita mundur lagi zaman Nabi Sulaiman. Ya. Orang yang beriman menguasai dunia. Ya, seperti itu. Jadi cuma hanya sunatullahnya kebanyakan ya seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi bukan dalil juga. Bukan dalil juga kita nggak belajar. Ya, kita tidak apa menguasai teknologi, kita enggak ya, tertinggal terus. Pokoknya ngapal kitab aja terus ya, ngapal Quran aja enggak, semua ada. Yang dimudahkan belajar ekonomi, yang mudahkan belajar sains, yang dimudahkan jadi pilot ya jadi pilot gitu ya. Tapi jangan lupa belajar agama itu aja gitu ya. Oke, demikian soalnya. Baik, terima kasih atas jawabannya.
sepertinya pertanyaan tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada Ya, insya Allah. Ya. Nah, sudah mau zuhur ya di Lombok. Insya Allah. Baik. Dan kalau sekarang barakallahu fikum kepada para jamaah, dan semoga apa yang tadi disampaikan Ustaz dapat kita amalkan dan kita dapat istiqomah di ibadah ini. Amin. Insya Allah. Ya, baik. Ya, saya izin live dulu ya. Sudah mau zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.